Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan dengan NIM 66702200097. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi, yaitu kontestasi kekuasaan dan tata kelola di Asia Tenggara, demokratisasi, otoritarianisme, dan peran ASEAN. Nah, jadi topik ini relevan untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan dan model pemerintahan di Asia Tenggara berkembang. Nah, dalam konteks politik global yang terus berubah, serta bagaimana organisasi regional itu kayak seperti ASEAN, bagaimana mereka tuh berperan dalam mengelola perbedaan tersebut. Nah, Asia Tenggara merupakan kawasan yang unik karena memperlihatkan keberagaman sistem politik dalam satu wilayah regional. Jadi nggak kayak seperti kawasan lain yang relatif homogen serta ideologis. Nah, Asia Tenggara itu dihuni oleh negara-negara dengan spektrum sistem pemerintahan yang luas, mulai dari demokrasi elektoral, rezim hibrida, hingga otoritarianisme yang mapan. Nah, kondisi ini menciptakan ruang kontestasi kekuasaan yang tidak hanya berlangsung di tingkat domestik, tapi juga memiliki sebuah implikasi regional gitu. Nah, dalam konteks demokratisasi, beberapa negara tuh di Asia Tenggara mengalami sebuah kemajuan yang signifikan gitu sejak akhir Perang Dingin. Kayak contohnya seperti Indonesia. Nah, Indonesia ini berhasil melakukan transisi dari rezim otoritarian menuju sistem demokrasi, yang dimana melalui reformasi politik, pemilu yang relatif kompetitif, dan juga desentralisasi kekuasaan. Nah, Filipina dan Timor Leste juga menunjukkan dinamika demokrasi, namun masih diwarnai oleh persoalan populisme, terus juga dominasi elit dan ketimpangan sosial. Namun proses demokratisasi ini tidak selalu berujung pada konsolidasi demokrasi yang kuat gitu. Nah, dalam banyak kasus institusi demokrasi itu hadir secara prosedural tetapi lemah secara substantif. Nah, sebaliknya, di mana otoritarianisme itu tetap bertahan dan bahkan lebih kuat gitu di beberapa negara Asia Tenggara. Kayak Vietnam dan Laos itu mereka mempertahankan sistem satu partai dengan kontrol ketat terhadap kebebasan politik dan juga sipil. Namun di Brunei Darussalam mereka masih mengandalkan monarki absolut. Nah, sementara di Myanmar itu mereka menunjukkan contoh ekstrim bagaimana militer itu dapat merebut kembali kekuasaan dan menggagalkan proses demokratisasi melalui kudeta. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa otoritarianisme di Asia, terutama di Asia Tenggara, tidak semata-mata merupakan sisa masa lalu, tapi juga beradaptasi dengan konteks modern melalui sebuah legitimasi pembangunan ekonomi, terus juga stabilitas politik. Nah, kontestasi kekuasaan di kawasan ini juga melibatkan aktor non-negara kayak para anggota militer, terus oligarki, ekonomi, dan juga elit tradisional. Nah, di banyak negara hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi itu bisa menciptakan praktik politik patronase dan klientelisme. Nah, akibatnya kebijakan publik seringkali lebih menguntungkan kepada kelompok-kelompok elit gitu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Nah, hal ini berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan yang ditandai oleh lemahnya supremasi hukum, terus juga tingginya tingkat
korupsi, serta rendahnya akuntabilitas publik. Nah, dalam konteks tata kelola pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, mereka menghadapi tantangan struktural yang relatif serupa, meskipun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda. Nah, tantangan tersebut meliputi kapasitas birokrasi yang terbatas gitu. Nah, ketimpangan pembangunan antar wilayah dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan gitu. Nah, di negara-negara dengan rezim otoritarian, tata kelola seringkali bersifat top down dan juga represif. Nah, sedangkan di negara demokratis, tantangan itu muncul dalam bentuk fragmentasi politik, terus dan juga lemahnya koordinasi kebijakan gitu. Nah, di tengah dinamika tersebut, ASEAN hadir sebagai organisasi regional yang memiliki peran strategis namun juga dilematis gitu. Nah, ASEAN ini dibangun atas prinsip-prinsip dasar seperti non-interference, konsensus, dan juga penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota gitu. Nah, prinsip ini berkontribusi pada stabilitas kawasan dan juga mencegah konflik terbuka gitu antara negara. Namun juga sekaligus membatasi ruang gerak ASEAN gitu dalam merespon isu-isu internal negara anggota. Nah, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Nah, di sini peran ASEAN dalam mendorong tata kelola yang baik dan juga nilai-nilai demokrasi yang seringkali dipertanyakan. Terutama dalam kasus krisis politik dan juga kemanusiaan di Myanmar. Nah, ketidakmampuan ASEAN untuk mengambil tindakan tegas menunjukkan sebuah keterbatasan gitu dalam pendekatan diplomasi konsensus yang selama ini dianut gitu. Namun demikian, ASEAN tetap memiliki fungsi penting sebagai forum dialog mediator regional dan juga wadah kerjasama lintas sektor, termasuk di bidang ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Nah, kedepannya itu tantangan utama bagi Asia Tenggara adalah bagaimana menyeimbangkan stabilitas politik dengan tuntutan demokratisasi dan juga tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel gitu. Nah, sementara itu ASEAN dituntut untuk melakukan sebuah adaptasi gitu dari kelembagaan agar tetap relevan menghadapi perubahan regional dan juga global gitu. Nah, tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip dasar yang menjadi sebuah fondasi gitu. Nah, reformasi gradual, penguatan mekanisme hak asasi manusia serta peningkatan peran masyarakat sipil regional itu dapat menjadi langkah awal gitu dalam memperkuat kontribusi ASEAN. Nah, sebagai penutup, saya dapat menyimpulkan bahwa kontestasi kekuasaan dan juga tata kelola di Asia Tenggara merupakan proses yang dinamis dan penuh ketegangan antara demokrasi serta otoritarianisme. Nah, kawasan ini tidak bergerak dalam satu arah yang seragam, melainkan menunjukkan berbagai jalur perkembangan politik gitu. Nah, oleh karena itu pemahaman yang kritis dan juga komprehensif terhadap dinamika ini menjadi penting, tidak hanya bagi akademisi dan pembuat kebijakan, tapi juga bagi masyarakat Asia Tenggara dalam memperjuangkan masa depan kawasan yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.